Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nabas, mahasiswa budidaya perairan semester 3, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video kali ini, saya akan memberikan penyuluhan tentang teknik pemberian pakan ikan. Selamat menyaksikan. Teknik pemberian pakan. Teknik pakan dapat ditentukan dan dikembangkan dengan memahami kebiasaan cara makan ikan di habitatnya. Kebiasaan cara makan adalah kapan waktu, tempat, dan cara ikan mendapatkan makanannya. Kebanyakan cara ikan mencari makan dengan menggunakan mata. Pembauan dan persentuhan juga digunakan untuk mencari makan, terutama oleh ikan pemakan dasar dalam perairan yang kekurangan cahaya atau perairan yang keruh. Menurut kebiasaan makannya, ikan bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Menurut jenis yang dimakan, ikan dikelompokkan menjadi karnivora, herbivora, omnivora, dan plankton feeder. Menurut kapan waktu ikan makan, dapat dikelompokkan menjadi siang hari dan malam hari. Menurut zona di mana ikan mau makan, dapat dikelompokkan di permukaan dan di pertengahan perairan, serta di dasar dan pertengahan suatu perairan. Jika ditelusuri lebih jauh, maka kebiasaan makan ikan dapat dibuat tabel seperti berikut ini. Ikan herbivora. Ikan herbivora merupakan ikan yang suka makan rumput. Beberapa contoh ikan herbivora antara lain adalah tawes, nilem, jelawet, sepat siam, bandeng, gurami besar, dan baronang. Ikan herbivora umumnya mudah menerima makanan tambahan maupun pakan buatan. Beberapa makanan tambahan yang biasa diberikan adalah dedak halus, bungkil kelapa, mungkil kacang tanah, isi perut hewan ternak, dan sayuran. Pakan buatan sebaiknya dicampur dengan hijauan, seperti tepung daun turi, tepung daun singkong, tepung daun lamtoro, dan tepung fitoplankton. Ikan herbivora umumnya zona pencarian makannya berada di permukaan dan tengah dari suatu perairan. Ikan tersebut akan lebih suka mencari makan pada siang hari. Ikan karnivora. Ikan karnivora adalah ikan yang pemakan daging atau pemakan bahan hewani. Daging yang diberikan dapat berupa bangkai maupun hewan hidup yang berukuran kecil. Ikan-ikan yang sering menjadi mangsa ikan karnivora antara lain adalah jenis ikan kecil seperti ikan seribu, kelapa timah, sisik mulik, teri, anakan ikan, siput-siput kecil, larva serangga, dan cacing tubifex. Beberapa contoh ikan karnivora antara lain betutu, sidat, ikan oscar, belut sawah, arwana, kakap putih, kerapu, kakap merah, dan cucut macan. Ikan karnivora pada umumnya zona pencarian makannya berada pada dasar dan pertengahan dari suatu perairan. Ikan ini akan lebih suka mencari makan pada malam hari. Ikan omnivora. Makanan campuran adalah makanan yang terdiri dari bahan hewani dan nabati. Ikan yang suka makan makanan campuran disebut dengan ikan omnivora. Jenis makanan ini dapat dimakan pada saat masih hidup seperti ganggang alge, lumut, larva serangga, dan cacing. Sedangkan jenis makanan yang dapat dimakan dalam bentuk benda mati adalah kotoran hewan, kotoran manusia, limbah industri pertanian, bangkai, dan lain-lain. Beberapa contoh ikan omnivora antara lain adalah ikan mas tombro, ikan mas koki, dan mujair. Ikan omnivora umumnya zona pencarian makannya berada pada permukaan dan pertengahan dari suatu perairan. Ikan ini akan lebih suka mencari makan pada siang hari. Ikan plankton feeder. Secara biologis, plankton dibagi ke dalam dua golongan, yaitu plankton nabati atau fitoplankton dan juga plankton hewani atau zooplankton. Ikan yang makanan utamanya plankton disebut dengan plankton feeder. Contoh ikan pemakan plankton diantaranya adalah ikan tambakan dan juga ikan layang. Pakan untuk ikan jenis ini harus disesuaikan dengan bentuk makanan aslinya, yaitu berupa tepung, butiran-butiran kecil, maupun flake. Untuk burayak biasanya diberikan dalam bentuk suspensi atau butiran-butiran halus yang dilarutkan dalam air. Ikan detrius feeder. Ikan ini suka makan detrius yang berada di dasar perairan. Detrius yaitu berupa bahan organik yang telah rapuh atau terdegradasi kemudian tenggelam di dasar perairan. Ikan yang suka makan detrius disebut dengan detrius feeder. Berdasarkan jumlah pakan yang harus diberikan dalam suatu usaha budidaya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu A. Pemberian pakan secara berlebihan. Pemberian pakan secara berlebihan merupakan salah satu cara pemberian pakan untuk fase larva ikan sampai ukuran benih ikan. Pada stadium tersebut,
tingkat konsumsi pakan masih sangat tinggi. Hal ini berkaitan dengan kapasitas tampung lambung larva atau benih ikan masih sangat terbatas, struktur alat pencernaan yang masih belum sempurna, dan ukuran bukaan mulut larva yang masih sangat kecil. Sehingga dengan memberikan pakan secara ad libitum, maka larva atau benih ikan dapat makan kapanpun juga sesuai dengan keinginannya. B. Pemberian pakan sekenyangnya. Pemberian pakan sekenyangnya dapat diberikan pada ikan yang dibudidayakan dalam jumlah yang maksimal. Hal ini dapat dilakukan pada ikan budidaya yang benar-benar sudah diketahui daya tampung lambungnya secara maksimal dalam setiap pemberian pakan, sehingga pakan ikan yang diberikan semuanya dikonsumsi oleh ikan. C. Pemberian pakan yang dibatasi. Pemberian pakan tipe ini biasa dilakukan oleh pembudidaya dengan pembatasan jumlah pakan yang diberikan setiap hari. Jumlah pakan yang diberikan ini dibatasi berdasarkan hasil suatu penelitian. Dengan jumlah pakan tertentu akan diperoleh pertumbuhan ikan yang optimal. Jadwal pemberian pakan. Jadwal pemberian pakan ikan dipengaruhi oleh waktu pemberian pakan, tingkah laku ikan dalam mengambil makanan, kebiasaan makannya, dan frekuensi pemberian pakan. Waktu pemberian pakan. Berdasarkan waktu pemberian pakan, jenis ikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ikan pemakan malam hari yang biasa disebut dengan nocturnal, dan ikan yang aktivitas makannya lebih meningkat pada siang hari atau biasa disebut dengan diurnal. Tingkah laku ikan dalam mengambil makanan. Apabila ikan yang dibudidayakan adalah kelompok ikan yang hidup di permukaan air, sebaiknya diberikan pakan yang dapat terapung di permukaan air, agar dapat dimakan oleh ikan yang dibudidayakan. Sedangkan apabila ikan yang dibudidayakan adalah ikan yang senang hidup di dasar perairan, sebaiknya pakan yang diberikan dapat tenggelam agar bisa dimakan oleh ikan. Kebiasaan makannya. Berdasarkan kebiasaan makannya, ikan yang dibudidayakan dapat dikelompokkan menjadi ikan herbivora, ikan karnivora, dan ikan omnivora. Sebaiknya pemberian jenis pakan ikan harus disesuaikan dengan kebiasaan makan ikan yang dibudidayakan. Frekuensi pemberian pakan. Jadwal pemberian pakan ditentukan berdasarkan jumlah waktu ikan untuk makan dalam sehari. Pada ikan air tawar, frekuensi pemberian pakan ini sangat bergantung kepada ukuran dan jenis ikan yang dibudidayakan serta kualitas air dalam media pemeliharaan. Pemberian pakan. Berdasarkan peralatan yang digunakan pada usaha budidaya ikan, ada beberapa metode pemberian pakan yang dapat dilakukan, yaitu A. Pemberian pakan dengan tangan. Pemberian pakan dengan tangan dilakukan oleh manusia. Pakan disebar secara merata ke seluruh bagian kolam. Metode pemberian pakan dengan tangan ini biasanya disesuaikan dengan stadia dan umur ikan yang dibudidayakan. B. Pemberian pakan secara mekanik. Pemberian pakan dengan cara menggunakan alat bantu sederhana. Alat pemberian pakan sederhana ini akan mengeluarkan pakan apabila mekaniknya bergerak. Mekanik dapat bergerak apabila ada bagian yang tersenggol ikan atau digerakkan secara mekanik oleh manusia. Nah, tuang aja situ. Ini satu lagi tuangin. Itu apa? Itu corong. Itu corong doang. Nah, ikannya pada kesini semua nih. Nah, itu digoyang-goyang sama ikan tuh. Nah, jadi prosesnya pipanya digoyang-goyang, itu pakannya jatuh dari atas melalui sela-sela, dari sela-sela corongnya. Jadi ikannya tinggal goyang-goyang situ aja, berenang situ, jatuh semua. Nah teman-teman, lihat tuh ikannya. Oke, coba kita bisa ikan malu-malu ini, kita lihat ya. Kita lihat pelan-pelan. Kita lihat pelan-pelan. Lihat.
C. Pemberian pakan secara otomatis. Pemberian pakan secara otomatis adalah apabila pakan disebarkan dengan bantuan alat yang digerakkan oleh listrik secara otomatis. Waktu dan jumlah pakan yang ditebar diatur sesuai dengan penyetelan alat. Sebagai contoh adalah automatically feeder yang biasa digunakan pada budidaya ikan di kolam air deras. Smart feedernya eFishery ini adalah tools untuk memberi pakan secara otomatis yang bisa dikendalikan dari HP yang mencatat data pemberian pakannya dan bisa dikontrol dari internet. Dari mesin ini akan terhubung ke aplikasi berbasis Android. Jadi dari HP mereka tinggal atur ikan yang mereka tebar apa, pakan yang mereka pakai apa, dan mereka bisa atur sefleksibel mungkin berapa pakan yang mau mereka kasih, berapa kali. Alatnya mencatat berapa pakan yang dikasih di jam berapa kilo. Dan kita sebagai pemilik kolamnya bisa langsung cek di dashboardnya ikannya udah dikasih makan belum dan berapa kilo totalnya. D. Pemberian pakan di tempat penetasan. Stadia larva pada ikan merupakan fase kritis, di mana pada fase tersebut dibutuhkan pakan yang sesuai dengan jenis, ukuran, dan jumlahnya. Di tempat penetasan ikan, pakan alami yang telah diatur jenis, ukuran, dan jumlahnya tersebut dimasukkan ke dalam pipa-pipa yang telah disediakan. Dan pipa yang berisi pakan alami tersebut masuk ke dalam wadah pemeliharaan secara otomatis. Keterampilan yang diperlukan dalam pemberian pakan. 1. Mengidentifikasi teknik pemberian pakan berdasarkan karakteristik ikan. 2. Menentukan pemberian pakan berdasarkan jadwal pemberian pakan. 3. Memberikan pakan sesuai dengan prosedur pemberian pakan. Sikap kerja yang diperlukan dalam pemberian pakan. Harus bersikap secara 1. Cermat dan teliti dalam menyiapkan jenis pakan ikan. 2. Taat asas dalam mengaplikasikan cara, langkah-langkah, panduan, dan pedoman yang dilakukan dalam memberi pakan ikan. 3. Berpikir analitis dan evaluatif dalam menghitung efektivitas dan efisiensi pemberian pakan ikan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahari, salam jaya selalu.